Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita bersama. Pada saat ini kita kembali dapat memulaikan satu minggu ini dengan pelajaran yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengikuti kehendak Tuhan, yaitu untuk memuliakan Dia, gantinya untuk memuliakan diri kita sendiri. Nanti saya akan bahas kenapa ini menjadi salah satu kalimat pembukaan ya, karena kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu sehubungan dengan kemuliaan yang seharusnya, yang pada tempatnya kepada Tuhan dan bukan pada kita. Baik, untuk memulaikan kita segera mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita, dan mari kita mengundang Dia dalam doa pada saat ini. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih karena kembali pada saat ini Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat bersama-sama mempelajari kehendak-Mu dalam yang dapat terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur, kami memuji dan membesarkan nama-Mu atas kesempatan yang indah ini. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau membukakan hati dan pikiran kami, membawa kami untuk melihat siapa Yesus Kristus itu dan siapa diri kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang terbesar dan kemuliaan satu-satunya kemuliaan yang dapat menjadi bagian kehidupan kami, bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus. Dan kiranya ini dapat membawa kami untuk menghidupkan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara sekalian, pada sepanjang minggu ini kita memiliki satu judul yang sangat menarik ya. Kesatuan melalui kerendahan hati. Adanya persatuan itu dasarnya itu apa ya? Dasar daripada persatuan itu adalah juga kerendahan hati ya. Filipi 2 ayat 2 Rasul Paulus katakan, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Dan pada saat ini kita mempelajari adanya dengan satu judul perpecahan di Filipi. Tanggal 18 Januari ini ya, ada perpecahan di Filipi. Mari kita meringkaskan apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini ya. Dalam Filipi 2 ayat 1-3, Paulus dengan keprihatinan yang besar menegur jemaat Filipi yang mulai mengalami perpecahan internal. Gereja yang sangat dekat ini di hati Paulus, sangat dikatakan memiliki kasih, tetapi itu tidak terbebas dari serangan setan yang mencoba untuk memecahkan mereka. Jadi ini terjadi ya. Hal ini sangat menyedihkan bagi Rasul Paulus ya, karena jemaat ini adalah gereja yang ia dirikan dan ia kasihi, namun kini mulai dirusak oleh persaingan dan pertikaian yang ada di dalam. Nah, ada dua akar masalah utama perpecahan. Yang kedua, masalah ini sangat berlawanan dengan Injil ya, berlawanan dengan Injil. Apa itu? Masalah pertama adalah ambisi egois, selfish ambition, istilah Yunaninya eritheia, ya, yang menggambarkan sikap mementingkan diri, mencari keuntungan pribadi dan haus pengakuan. Ya, saya mau dipuja dan dipuji itu diri saya. Dan sikap ini termasuk dalam perbuatan daging. Dan menurut Yakobus, inilah yang melahirkan kekacauan serta berbagai kejahatan lainnya. Kalau Anda baca pelajaran sahabat Anda, Anda bisa lihat ini tulisan yang tuliskan dalam kitab Yakobus, bagaimana ambisi egois mementingkan diri ini dapat merusak ya, dan merupakan sumber daripada kejahatan-kejahatan lainnya. Yang kedua adalah kesombongan yang kosong. Artinya kita menyombongkan sesuatu yang tidak ada. Conceited ya. Yang kita mau banggakan, yang kita mau puja-puji itu tidak ada. Ya, gong kosong aja begitu ya, dengan telan. Jadi kesombongan kosong ini merujuk pada keangkuhan, kebanggaan hampa, dan pandangan diri yang berlebihan. Dan kesombongan seperti ini memicu rasa iri, saling menantang. Orang bilang, enggak, kamu enggak begitu. Dan perkelahian, pertikaian. Dan ini merusak relasi di dalam jemaat. Paulus tidak hanya menegur, tetapi juga menawarkan obat rohani yang jelas dan mendalam. Obat rohaninya apa itu? Supaya kita tidak sombong, tidak hanya mementingkan diri sendiri, adalah kita berada dalam penghiburan dalam Kristus. Kesatuan jemaat itu harus berakar dalam hubungan pribadi dengan Kristus dan mengikuti teladan kehidupan Kristus. Yang kedua, penghiburan dalam kasih. Kasih Kristus yang rela berkorban, itulah yang menjadi dasar yang kita pikirkan, bukan diri kita. Tapi bagaimana Yesus yang serupa dengan Allah mengosongkan dirinya, membuat dirinya tidak punya reputasi. Mati di kayu salib bagaikan seorang budak dengan telah atau hamba ya.
dan mati dengan cara yang paling hina, paling rendah pada saat itu ya. Jadi kasih Kristus yang rela berkorban ini menjadi dasar bagi jemaat untuk saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi. Yang ketiga, harus ada persekutuan dengan Roh. Supaya jangan sombong itu kita disatukan dengan Roh. Kehadiran Roh Kudus menciptakan ikatan rohani yang mendalam dan mempersatukan umat percaya seperti yang dialami oleh gereja mula-mula karena adanya persekutuan dalam Roh. Ada kasih sayang atau belas kasihan, sikap empati, kepekaan terhadap penderitaan orang lain, dan belas kasihan yang nyata dalam kehidupan dan ajaran Yesus yang sekarang harus menjadi ciri kehidupan jemaat, ciri kehidupan kita masing-masing. Yang kelima adalah kemurahan hati. Jemaat dipanggil untuk mencerminkan sifat Allah yang penuh belas kasihan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Dan yang terakhir, sehati sepikir, memiliki kasih yang sama, satu jiwa, satu tujuan dalam Kristus. Di sini Paulus menekankan pentingnya memiliki satu pikiran, satu kasih, dan satu tujuan. Dan kesatuan ini hanya mungkin jika jemaat memiliki pikiran yang sama seperti Yesus Kristus, yaitu kerendahan hati dan pengorbanan diri. Inilah rangkuman dari pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah cukup baik ya. Tapi di bagian tambahan ini, di bagian tambahan, mari kita lihat ini kenapa sampai ada perpecahan ya. Jemaat yang begitu disayangi oleh Rasul Paulus ya, harus berdoa terus kepada mereka. Dia adalah jemaat yang pertama di Eropa yang dijangkau oleh Rasul Paulus. Tadinya Rasul Paulus ingin pergi ke tempat lain, tapi Roh menuntun dia untuk pergi ke Filipi, dan dia pergi mana? Ke Filipi ya. Dan disinilah kita melihat bagaimana dia memiliki beban ya. Mari kita lihat secara lebih detail ya, ayat yang menjadi ayat yang untuk dapat kita pelajari pada hari ini, pada saat ini adalah Filipi 2 ayat 1-3. Tapi mari kita lihat dulu Filipi 2 ayat 1-2. Jadi, nah ini kata jadi ini, atau bahasa Inggrisnya therefore, oleh sebab itu, berarti oleh sebab itu ada apa? Ada sebelumnya yang telah ditulis. Ya, oleh sebab apa yang telah ditulis, maka yang terjadi sekarang adalah apa? Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Kenapa? Kenapa Rasul Paulus harus menuliskan di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh? Kenapa ada di dalam Kristus itu? Kenapa itu dibutuhkan itu ya, dengan kata lain ya? Kenapa kita perlu dalam Kristus? Karena sebelumnya, kata jadi ini merujuk pada sebelumnya. Karena sebelumnya dalam Fatsal sebelumnya dan dua ayat terakhir sebelum Filipi 2 ayat 1-2 ini dituliskan ini. Filipi 1 ayat 29 dan sampai 30 katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalian akan menghadapi tantangan, ya. Akan ada masalah yang akan kalian hadapi ya, yang diakibatkan oleh sebab setiap kali ada penginjilan, ada pintu terbuka untuk penginjilan ya, maka akan ada oposisi, akan perlawanan yang setan akan buat ya. Dan itu bisa dari luar, dari orang-orang di Filipi yang menganiaya mereka seperti Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Itu juga dapat terjadi bukan hanya kepada Rasul Paulus, tapi juga kepada anggota-anggota jemaat di Filipi karena keyakinan mereka. Jadi kita dapat apa? Bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita karena nama Tuhan yang kita pertahankan. Dan ayat 30, Rasul Paulus katakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dulu ya, menderita untuk Yesus seperti Paulus dulu, yang waktu Paulus di Filipi, mereka anggota-anggota ini juga apa? Lihat ya, sama seperti yang kamu lihat padaku. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus juga sedang berada di mana sekarang pada saat dia menulis kitab Filipi? Berada di penjara di Roma. Jadi dia berada dalam penderitaan baik di Filipi maupun saat itu waktu dia tulis berada di Roma. Dan dia telah berada dalam apa? Penderitaan. Tapi di tengah penderitaan, tetap apa dia katakan? Tetap dia memiliki apa? Sukacita. Kenapa? Karena itulah sebabnya kita baca ayatnya kembali ya, Filipi 2. Jadi dalam penderitaan-penderitaan tersebut ya, tapi pada saat kami menderita ada dalam apa? Dalam Kristus ya. Kalau sebab itu apa? Karena dalam penderitaan yang ada dalam Kristus itu akan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan apa? Dan belas kasihan. Artinya kita tidak perlu takut. Walaupun menderita untuk Kristus, mengalami aniaya dari luar ataupun nanti yang terjadi ada orang-orang
yang masuk Kristen tapi imannya itu tidak betul-betul atau sungguh-sungguh, dan mereka menyebabkan perpecahan ya, yang sombong dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat itu ya. Dan itu menyebabkan apa? Menyebabkan penderitaan juga bagi umat-umat Tuhan yang setia yang ada di Filipi. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Jangan khawatir, jangan takut. Ya, karena ada karunia-karunia Allah di dalam Kristus, ada yang Kristus dapat berikan. Apa? Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Mari kita lihat. Di dalam Kristus dikatakan apa? Ada nasihat. Paraklesis dikatakan. Ada paraklesis, ada nasihat, ada penghiburan, artinya ada penghiburan, penguatan, dan dorongan semangat. Jadi seperti Rasul Paulus, walaupun dalam penjara sekalipun, ya, perspektif rohaninya, gantinya dia melihat, bagaimana saya bisa keluar dari penjara. Tapi di dalam penjara sekalipun, karena adanya kekuatan, penghiburan, dorongan semangat, maka dia dapat berkata, siapa yang dapat saya injili sekarang di dalam penjara? Perspektif rohaninya membawa dia untuk tetap melihat kesempatan menginjil dalam penderitaan sekalipun. Jadi, kenapa? Karena ada penghiburan, penguatan, dan dorongan semangat yang datangnya dari surga. Hal-hal ini juga yang akan memperkuat jemaat Filipi secara moral dan spiritual di dalam Kristus saat mereka harus menderita sekalipun. Yang kedua, di dalam Kristus akan ada penghiburan kasih. Ya. Nah, kata penghiburan itu dalam kata paramithion. Paramithion itu maknanya itu hampir sama dengan nasihat, ya, penguatan, dorongan semangat. Hampir sama, hampir mirip dengan paraklesis. Tetapi sekarang ini dikaitkan dengan kasih Kristus. Kasih Kristus yang menenangkan ketika kita mengalami pengalaman sulit. Kalau saat kita menderita, maka kita ditenangkan. Kita mendapatkan penghiburan, kekuatan semangat, ya, kekuatan karena ada apa? Kasih Kristus. Kita terus pada saat kita menderita, tapi kita melihat, penderitaan Yesus itu lebih daripada penderitaan saya. Apa yang dia telah lakukan lebih, supaya saya mungkin hanya menderita sementara, tapi saya tidak akan menderita untuk selama-lamanya. Saya tidak seperti pelajaran kita minggu lalu. Saya tidak akan mengalami kematian kedua karena Yesus yang telah menderita untuk saya. Dan itulah memberikan penghiburan kasih. Memberikan penghiburan kasih. Yang ketiga, dalam Kristus ada persekutuan roh. Roh Kudus diberikan agar kita semua dikuatkan, dibawa kepada Kristus, ya. Dituntun kepada Kristus, dibawa untuk melihat kekuatan yang dapat diperoleh di dalam Kristus. Jadi persekutuan roh, ya, koinonia, ini kita sering dengar kata koinonia ini, ya. Itu artinya apa? Persekutuan itu berbagi dalam apa? Persekutuan dalam roh, berbagi dalam Roh Kudus, ya. Artinya menikmati persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bangun. Kalau manusia yang bangun mungkin bisa berantakan, mungkin bisa salah, tapi ini persekutuan dengan roh, ya, yang tidak akan ada salah dan masalahnya, ya. Dengan persekutuan roh tidak akan ada salah dan tidak akan ada masalah, ya. Dan yang keempat, ada kasih mesra. Splankna. Nah, kan cukup menarik kata splankna ini, kasih mesra itu secara literal itu berarti usus. Itu berarti usus, ya. Tetapi ini sering digunakan sebagai cara metonimik. Metonimik itu kata, dia orangnya kepala batu, bukan berarti kepalanya dari batu, tapi artinya dia sukar untuk menerima pendapat, ya. Itu metonimik, ya. Ada satu konsep, satu pengertian diasosiasikan dengan sesuatu, ya. Jadi usus ini diasosiasikan atau merujuk pada kasih sayang atau kelembutan hati. Ya, mungkin karena usus kita itu usus itu agak lembut daripada yang lainnya gitu. Jadi itulah, ya. Ini kata usus ini merujuk pada kasih sayang atau kelembutan hati. Istilahnya dengan kata lain adanya kasih mesra. Jadi di dalam Kristus selain ada persekutuan roh, ada juga kasih mesra. Dan berhubungan dengan kasih mesra juga ada kata belas kasihan. Ya, belas kasihan. Oiktirmoi bahasa Grekanya, ya, bahasa asli perjanjian baru Yunani, ya. Artinya belas kasihan, rasa iba atau kemurahan hati. Di dalam Kristus ada belas kasihan, rasa iba atau kemurahan hati. Nah, pada saat Rasul Paulus tulis ini, siapa yang memberikan belas kasihan? Siapa yang memberikan kemurahan hati? Dan kepada siapa itu diberikan? Nah, mungkin ada yang katakan, ada komentar bilang, ini mungkin belas kasihan ini artinya itu dapat saja merujuk pada apa yang diminta oleh Rasul Paulus untuk terjadi belas kasihan di antara anggota jemaat Filipi. Satu sama lain memiliki belas kasihan, memiliki iba, ya, membantu yang berkekurangan, atau mungkin merasa iba, memiliki kemurahan hati kepada Rasul Paulus, ya, makanya dikirimlah utusan untuk menjaga Rasul Paulus di sana karena adanya belas kasihan. Tentu saja itu bisa dapat seperti begitu. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, kata belas kasihan ini adalah apa? Ini
Paulus sedang menggambarkan Allah, ya kalau kita lihat Allah sebagai sumber dari semua berkat-berkat ini, seperti belas kasihan ini ya. Dan Paulus kemungkinan besar ini sedang merujuk pada manifestasi belas kasihan dan kemurahan hati Allah kepada jemaat Filipi. Ya, dia sedang merujuk kepada apa? Kepada belas kasihan. Allah memiliki belas kasihan. Ada rasa iba. Ada rasa iba. Prihatin Tuhan. Kenapa? Karena akan ada juga pada saat umat-umat Tuhan ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, setan akan melakukan apa? Perlawanan. Setan akan melawan setiap usaha untuk mengabarkan Injil. Dan itulah sebabnya dia katakan itu ya. Tapi inilah Tuhan berikan kepada, Tuhan memiliki belas kasihan kepada umat-umat Tuhan yang dalam penderitaan ataupun dalam pertentangan ya. Yang dapat terjadi dari luar ataupun dari dalam itu sendiri. Dan itulah sebabnya ayat 2 katakan ya. Jadi setelah dikatakan ada dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu ya. Karena semuanya itu ya, kalau yang Tuhan berikan itu dapat mereka miliki, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya, kalau kalian benar-benar dalam Kristus, kalian menerima nasihat, menerima penghiburan kasih, menerima persekutuan roh, menerima kasih mesra dan belas kasihan surga di tengah penderitaan sekalipun, ya maka kita akan dibawa kepada satu kehidupan yang sehati sepikir, kepada satu kasih, satu jiwa dan satu apa? Satu tujuan, ya. Jadi inilah Allah memberikan semua itu. Dan hasilnya seharusnya ya akan menyebabkan terjadinya persatuan. Berkat-berkat Tuhan diberikan, seharusnya itu dapat menjadi satu kesatuan. Membawa satu persatuan dan kesatuan di antara umat-umat Tuhan yang mengalami di tengah penderitaan sekalipun ya. Tidak harus pecah. Biasanya kalau kita menderita ya banyak, aduh, kalau saya dalam keadaan penderitaan ya apa yang terjadi? Ya saya pikirkanlah apa yang dapat menguntungkan diri saya atau diri keluarga saya. Ya, kita dapat apa? Berpisah dengan orang lain, mencari supaya siapa yang bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi kalau dalam penderitaan itu ada di dalam Kristus, kita memiliki nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan, itu kita tidak akan terjadi perpecahan, tetapi juga justru yang terjadi adalah persatuan. Justru yang terjadi adalah persatuan. Ya, tetapi ya, inilah Rasul Paulus katakan bahwa memang faktanya bahwa di dalam, ini konteksnya kan, konteks daripada Filipi 2, 1-3 ini konteks mereka yang akan mengalami penderitaan ya, penderitaan untuk Kristus, dalam mempertahankan Injil, dalam mempertahankan nama atau karakter Kristus, akan ada apa? Penderitaan ya. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dan itu harus menyebabkan persatuan. Tetapi dikatakan apa? Ayat 3, Rasul katakan, dengan tidak apa? Persatuan itu apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Di tengah penderitaan itu ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk lolos dari penderitaan atau untuk merasa bangga dengan apa? Makanya merasa bangga dengan penderitaan yang mereka pikir mereka telah kalahkan, mereka alami dengan kekuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya. Ya, penderitaan itu dapat apa? Menyebabkan orang lemah atau juga orang apa? Sombong, seakan-akan mereka berasa mampu dengan kemampuan-kemampuan mereka sendiri untuk mengatasi apa? Tantangan atau penderitaan tersebut. Tapi itulah Paulus katakan apa? Jangan sampai penderitaan-penderitaan ini membawa kita pecah karena tidak apa? Karena tidak bersatu. Karena apa? Kenapa tidak bersatu? Karena kita mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, Rasul Paulus katakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita lihat ada hal-hal di dalam Kristus. Persekutuan roh, belas kasihan, ya, dan tadi kita sudah lihat tadi ya. Dan sekarang kita lihat ada dua hal ini yang bernyatakan bahwa kita dapat berada di luar Kristus. Jadi di luar Kristus itu ada dua hal seperti kita lihat di sini ya, yaitu mencari kepentingan sendiri. Ya, pelajaran kalau sahabat kita bicara tentang eriteian, ya, eriteian itu. Yaitu mereka yang memproporsikan agenda pribadi mereka untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri atau kelompok mereka lebih daripada kepentingan umum gereja. Ya. Jadi inilah seringkali kita lihat ya, makanya saya selalu membawa kita, mari kita gantinya kita pada saat pemilihan gereja atau apa organisasi, gantinya kita membentuk tim suksesi ya, atau membentuk tim yang mana kita kumpulkan untuk makan siang ini bersama-sama untuk mengatur strategi. Gantinya kita membentuk tim suksesi, bagaimana kita bentuk tim doa ya.
Kalau kita membentuk tim doa untuk melihat Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan agenda, waduh ini belum pernah nih dari suku ini yang memimpin dan lain sebagainya atau apa ya. Mari kita atur supaya kita lah yang kembali atau akan memimpin dan lain sebagainya. Jangan mencari kepentingan diri sendiri atau kelompok atau apa, tapi kepentingan surga. Kepentingan surga. Jangan memenuhi kepentingan mereka. Tapi ini menyebabkan perpecahan kan. Kalau satu kelompok menyatakan, ini sekarang ini untuk kelompok kami lah, ya kelompok kami ya. Kami dari kampung ini, dari suku ini dan lain sebagainya. Wah, itu akan ramai, saudara. Itu akan menjadi pertentangan dari pihak yang lain. Kenapa cuma mereka yang sekarang cuma mereka saja nih yang akan memimpin ini, dari suku ini, dari kelompok ini, dari kampung ini, dan lain sebagainya. Itulah, mencari kepentingan sendiri itu hanya akan merusak persekutuan, persatuan yang secara umum dapat terjalin kalau kita berada di dalam Kristus. Jadi semua ini, ya terus terang saja, yang mencari kepentingan kelompok, atau suku, ataupun kampung, atau apa, ya, itu adalah mencari kepentingan diri sendiri. Dan itu merusak persatuan, dan itu tidak mau tidak diperbolehkan oleh Tuhan ya dengan teladan melalui tulisan Rasul Paulus ini. Yang kedua adalah mencari pujian di luar Kristus. Adalah mereka yang mencari pujian yang sia-sia ya. Keno, doxian. Nah, kata keno itu artinya self. Doxian itu dari kata doxa, doxologi, glory, ya, kemuliaan bagi diri sendiri. Ya. Itu apa artinya? Mereka yang dengan sombong mempromosikan ide-ide mereka untuk kepujian dan kemuliaan diri, yang hasilnya hanya menciptakan perselisihan dalam gereja dan memicu persaingan dengan orang lain. Kalau kita merasa, saya sudah hebat, saya sudah tinggi, orang lain, siapa kamu ini? Ya. Ada yang akan bilang seperti begitu. Siapa kita itu? Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin ada kepentingan diri sendiri dan apa? Pujian yang sia-sia. Yesus selalu harus mencari apa? Mencari apa istilahnya? Harus mencari situasi-situasi untuk dapat apa? Menuntun orang-orang yang mencari pujian-pujian diri yang sia-sia ini apa ya? Untuk dapat bertobat, berbalik. Itu para orang Farisi, pemimpin agama di zamannya. Yang juga Rasul Paulus tuliskan dalam Galatia 5 ayat 25-26. Rasul Paulus katakan apa? Jikalau kita hidup oleh roh, artinya jikalau kita hidup di dalam roh dan atau di dalam Kristus ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh itu kan menuntun kita kepada Kristus ya. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah hidup jadi di luar roh, itu yang bagaimana? Yang di luar roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, cari puji-pujian bagi diri kita sendiri, pencitraan diri, dan lain sebagainya. Siapa kita? Ya, siapa saya? Kamu tak tahu siapa saya? Seperti begitu ya. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Saling menantang dan saling mendengki. Dan kalau kita lihat ya, pujian yang sia-sia, conceited juga katakan ya, kepentingan diri sendiri, conceited yang dimana itu berada di luar roh, itu justru ada apa ya? Ya mungkin dari segi psikologisnya ya, itu justru orang yang ingin mencari pujian yang sia-sia itu karena disebutkan tadi kekosongan, ada puji-pujian yang hampa atau kosong. Kenapa? Karena memang ada kekosongan dalam hidup mereka. Dan ini dibuktikan juga oleh psikologi ya. Dari psychology ya, ada satu artikel yang tadi saya baca. Di artikel ini judulnya ya dibuat oleh Christine B. Adams, medical doctor. Dia juga penulis buku, nanti Anda akan lihat nih ya. Dia katakan dalam artikelnya, judul artikelnya ini, the helplessness, ketidakberdayaan orang-orang yang egois, orang-orang yang conceited, orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang orang bilang puji diri, ya, puji diri ini sesungguhnya mereka itu ada ketidakberdayaan mereka yang mereka coba untuk tutupi. Ya. Menurut Homer Martin dan juga penulis ini, Christine Adams, yang mereka selama 40 tahun mereka menyelidiki tentang orang-orang ini yang conceited, yang sombong ini, atau narsistik dan lain sebagainya ini ya. Dalam buku mereka ya, dalam buku mereka Living on Automatic ya, mereka menyebutkan tipe-tipe orang yang puji diri ya, orang Manado bilang makan puji, ya. Makan puji ya, puji-pujian mau dimakan aja, tapi kan kalau kita makan pujian kan nggak kenyang gitu ya. Tapi ini orang-orang ini sesungguhnya mereka memiliki istilah yang mereka sebutkan impotent personality. Personalitas yang tidak berdaya.
Jadi kalau Anda mau simpulkan, kalau kita mau menyimpulkan artikel ini mereka katakan, Christine B.L. Adam dalam artikel tersebut berpendapat bahwa banyak orang yang terlalu mementingkan diri sendiri atau narsistik, yang sombong dan sebagainya. Sebenarnya mereka mereka tidak benar-benar kuat atau mandiri, tidak. Tetapi secara tidak sadar mereka mencoba mengkondisikan, terkondisikan untuk merasa tidak berdaya dan pasif dalam hubungan. Dengan kata lain, inilah kepribadian impoten itu artinya intinya adalah ditandai dengan rasa harga diri yang berlebihan dikomunikasikan dengan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atau mengambil tindakan yang efektif. Artinya begini, sebenarnya mereka itu ada kekurangannya. Ada kekurangan-kekurangan yang mungkin dari waktu kecil, ya menurut psikologis ya biasanya begitu kan, hubung-hubungkan dengan waktu masih kecil ya. Ada kekurangan yang ingin mereka tutup-tutupi. Dan mereka menutupi dengan puji-pujian diri, menyombongkan diri, mementingkan diri sendiri, narsistik dan lain sebagainya untuk menutupi kekurangan mereka. Tetapi Rasul Paulus sudah katakan, kalau kita puas di dalam Tuhan, kalau yang kita cari itu adalah Yesus Kristus, maka kita dapat melihat seberapa besarnya Kristus itu dan seberapa kecilnya kita. Itulah sebabnya kita sudah pernah pelajari ini Rasul Paulus dalam Filipi 3:8. Dia tulis apa? Malahan segala sesuatu yang dimiliki Rasul Paulus, kepintarannya, kewarganegaraan Romawi yang dimiliki Rasul Paulus, segala kedudukan, posisi yang dimiliki Rasul Paulus, dia katakan apa? Segala sesuatu itu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi tidak ada yang memenuhi dia selain apa? Pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus itulah yang memuaskan dia. Dia tidak perlu menutup-nutupi kekurangan masa lalunya itu dengan menyombong-nyombongkan dirinya supaya dia dipuja dan dipuji. Nggak perlu lagi. Karena yang memuaskan dia adalah apa? Pengenalan akan Kristus yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, kita terus baca ya. Oleh karena Kristuslah, aku, Rasul Paulus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Banyak orang ingin supaya dipuja dan puji karena dia memiliki uang yang banyak, posisi yang tinggi, pengaruh yang besar. Ya. Tetapi kita bisa melihat ada orang-orang yang sudah memiliki semuanya, sudah menjadi presiden sekalipun, pemimpin sekalipun, tapi masih merasa kurang dihormati, minta supaya dihormati, minta supaya dipuja dan dipuji, ya, dikasih medal ini, dikasih medal itu dan lain sebagainya. Inilah kenapa? Karena tidak ada kepuasan yang dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Medal apapun, ya, medali-medali apapun tidak akan memberikan kepuasan, tapi kepuasan yang sesungguhnya itu pada saat kita mengenal Kristus, mengetahui siapa dia, betapa besarnya dia, betapa tidak berdayanya, betapa kecilnya, betapa berdosanya kita. Itulah sebabnya satu statement yang lalu saya tuliskan dan saya ingin ulangi kembali sebagai penutup. Kristus dimuliakan di dalam dunia melalui umatnya yang merasa puas di dalam Kristus. Kalau kita puas dengan pengenalan akan Kristus, maka kita tidak perlu lagi untuk menyombongkan diri, untuk mementingkan diri, untuk membanggakan diri, untuk mengambil segala sesuatu bagi diri kita sendiri. Karena segala sesuatu kita akan serahkan untuk hanya kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya perenungan ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang kekasih, mari kita menutup acara kita saat ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan yang indah untuk dapat bersama-sama dikumpulkan, mempelajari firman-Mu. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kami dapat dengarkan, kami pelajari, tapi biarlah kami dapat mempraktekannya. Biarlah pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Siapa Engkau? Apa yang telah Engkau lakukan bagi kami? Apa yang Kau sedang lakukan bagi kami? Dan apa yang Kau akan terus lakukan bagi kami? Membawa kami untuk hanya memuji dan memuliakan Engkau. Bukan memuji dan memuliakan diri kami. Karena tidak ada pujian, tidak ada kemuliaan dunia ini bagi kami yang akan memberikan kepuasan yang sejati. Biarlah kami puas di dalam Engkau Tuhan. Bersertalah dengan semua anak-anak-Mu yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Kami semua yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Tapi biarlah kasih setia-Mu menyertai kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, bagi keluarga-keluarga yang ada. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan surga kepada kami semua. Kepada keluarga Marero,
Tumanung bagi Evi dan Angel, Tuhan akan selalu menyertai mereka. Keluarga yang ada di Indonesia, di Cuba, Tuhan akan sertai. Keluarga dari Anthony De Stefano yang ada di Amerika dan juga istrinya Winnie De Stefano Roring yang ada di Indonesia, Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan akan menyertai Anthony dan Winnie dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Berkati juga Tuhan keluarga Sumilat, kaum Pungan, berkati berdoa. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Kres, hamba ingin berdoa bagi Hetty. Kami berdoa Tuhan, dan juga putra dan putri mereka, Timothy dan Kristi. Tuhan akan selalu menyertai keluarga Sumilat kaum Pungan. Bawa mereka tetap setia, tetap kuat, tetap bergantung, percaya Tuhan akan selalu menuntun kehidupan mereka. Kehidupan keluarga yang ada di mana saja, di Indonesia, yang ada di Ratahan, di Pangu. Kami berdoa untuk keluarga besar kaum Pungan, Tuhan akan juga sertai. Berdoa juga bagi keluarga Sumendap, Sembiring Tuhan, bagi saudara Regan, saudari Arda, bagi Dylan dan Adriana. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Bawa keluarga ini Tuhan terus memiliki semangat untuk melayani Engkau, untuk mengetahui kehendak-Mu yang terdapat terjadi dalam kehidupan keluarga mereka, dan persatuan itu akan membawa mereka bersuka cita di dalam Engkau. Berdoa juga bagi umat-umat Tuhan dengan masalah kesehatan mereka. Terus berdoa bagi Bapak Harold Tombeng. Tuhan berikanlah jamban surga kepadanya, berikanlah kesembuhan. Demikian juga dengan saudari Jane Rononuwu. Tuhan berikanlah kesembuhan, kekuatan yang pasti dari surga bagi Jane, sehingga dengan kesembuhan kekuatan tersebut dia akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, ada begitu banyak mungkin lagi nama-nama yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi biarlah Engkau melihat keberadaan kami semua. Sertailah umat-umat-Mu yang ada di mana saja ini Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung, sudah bersama-sama. Jika program ini telah menjadi berkat, tolong dapat dibagikan sehingga saudara-saudari kita lainnya juga dapat memperoleh berkat seperti yang kita telah miliki. Kiranya Tuhan menyertai Anda semua. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati Anda.